Selamat pagi, Shalom buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan biarlah pada pagi hari ini dengan segenap hati kita akan persiapkan diri kita untuk kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dan selama-lamanya tetap baik dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang hebat. Kembali pada pagi hari ini kami datang padamu. Kami datang dengan ucapan syukur karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan saat ini layakkanlah seluruh kehidupan kami untuk kami boleh datang sujud, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ruangan ini ke dalam otoritas kuasa-Mu dan biarlah hanya kuasa Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan kami jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya. Hari ini cuacanya begitu cerah, begitu luar biasa. Biarlah hari ini kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan. God.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saat kita mau bersyukur kepada Tuhan, saat kita mau berseru kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan, kemenangan akan diberikan pada kita. Saat ini bagi siapapun juga, Bapak Ibu Saudara yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami masalah dan beban persoalan dalam hidup kita, berserulah kepada Tuhan, berserulah dengan iman kita kepada Tuhan. Dan lihatlah cara Tuhan yang ajaib, yang membawa kita dalam kemenangannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan angkat suara kita menyembah Dia, Yesus, Raja di atas segala raja. Allah yang kudus, Allah yang mulia. Ku memuji
untuk kita boleh menikmati kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Engkau hadir di tempat ini, memberikan kami kekuatan dan pemulihan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan melihat kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Pelepasan, pelepasan terjadi di sini. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Ada kemenangan saat ini bagi kita. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu pada pagi hari ini. Dan akan lebih lagi kami akan memuji dan meninggikan Engkau dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Siap memuji nama Tuhan semuanya? Haleluya. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah kita menjadi anak sekolah minggu? Coba angkat tangan yang pernah sekolah minggu. Ingat lagu kanak-kanak? Aku pahlawan kecil, iblis musuhku ku tembak dor 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 gitu ya. Itu mengajarkan kepada kita untuk selalu berkemenangan. Dari kecil sampai dewasa pasti masih ingat. Dengar lagu, ingat lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya? Wah, masih ingat kan? Yuk kita nyanyi-nyanyi anak-anak itu supaya kita lebih semangat, lebih berkemenangan selalu di dalam Tuhan. Nyanyikan lagu Ku menang. Ku menang, ku menang berdamai. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
akan bersuka cita, kita akan membuat bangkit bersama Tuhan Yesus. Mari silakan. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Dia. Bagi suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita bukan di kemenang, akan timbul dayanya dengan kuasa namanya. Bagi serukan nama Yesus, maju, 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 nyatakan kuasanya. Kita bukan di kemenang, akan timbul dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bersorak-sorak bagi Dia. Silakan duduk kembali. Nama di atas segala nama. Nama Yesus punya kuasa yang luar biasa. Mengalahkan segala musuh kita. Musuh apa yang kita hadapi saat ini? Sakit, penyakit, pergumulan hidup. Percayalah kuasa Yesus telah diberikan kepada kita. Mari kita menyerukan nama Yesus. Mendemonstrasikan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Karena kita diberi kuasa oleh Tuhan. Ku diberi kuasa. Amin. Allah yang menunjukkan kuasa kepada kita. Amin. Kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
tahun 2025 sudah di pertengahan. Saya merasa, loh kok sih cepet ya tahun ini. Mungkin di antara Bapak Ibu yang punya beban doa, punya sesuatu yang Tuhan belum jawab pada pagi hari ini. Tapi pada pagi hari ini kita punya keyakinan bersama-sama dan kita katakan Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Karena kita tahu Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama.
Haleluya, haleluya. Pastikan pagi hari ini hidup kita dalam penyertaan Tuhan Yesus. Pastikan pagi hari ini hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku. Sekali lagi, percaya kepada Tuhan dengan Yesus. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, tak jatuh. Mari pagi ini kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang menyertai kami, Kau tidak akan biarkan kami seorang diri Tuhan berjalan di tengah-tengah dunia ini. Kau akan membimbing kami, dan Kau tidak mengendaki seorang pun dari antara kami jatuh. Kau akan membuat kami tetap berdiri di dalam kebenaran firman-Mu, berdiri di dalam kasih Tuhan. Kami berdiri dalam iman kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, keselamatan, kehidupan kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu, itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami mempersembahkan pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami, bertahta dalam kehidupan kami, berdaulat untuk memimpin kehidupan kami di dalam jalan dan terang firman-Mu. Kini saatnya kami akan mendengar firman-Mu, firman yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan yang memperbaiki setiap pribadi kami, memperbaiki kelakuan kami. Firman Tuhan yang akan menopang kehidupan kami. Biarlah kami boleh hidup di dalamnya. Biarlah firman-Mu yang adalah pelita ketika memimpin kami di tengah-tengah kegelapan dunia ini, akan menerangi jalan kami sehingga kami tidak tersesat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Dan biarlah kemampuan Tuhan berikan kepada kami untuk mempercayai setiap firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, mempraktekkan kebenaran-kebenaran ilahi di dalam perjalanan kehidupan kami. Itu yang membuat kami bersuka cita. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam. Sukacita yang dari Tuhan
hari ini usia lanjut melayani kita. Jadi kita akan melayani sampai Tuhan panggil kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan putus tengah jalan. Jadi apapun kita bisa melayani Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Sama-sama akan kita belajar bagaimana Tuhan mau lakukan atas kehidupan kita. Tema tahun ini memang kita sedang bertumbuh berdasarkan Alkitab. Jadi mari pertumbuhan kita dalam aspek apa saja itu berdasarkan Alkitab. Jangan berdasarkan kebenaran sendiri atau filosof dunia ini, sehingga kita tidak akan tersesat dengan kebenaran kita sendiri. Kita tidak akan tersesat dengan keyakinan kita sendiri, tapi cocokkan kembali apa yang kita yakini benar itu kembali kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada bagian yang pertama kita membangun ke atas. 4 bulan kita membangun ke atas, tetapi saya berpikir begini. 4 bulan ini kita membahas teorinya, membahas pengetahuannya. Bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana segala dosa harus ditinggalkan, bagaimana hal-hal yang tidak baik yang merintangi untuk datang kepada Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa itu tidak cukup hanya 4 bulan. Terhubung dengan Tuhan membangun ke atas, itu harus dilakukan dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Jawil kanan kiri, sepanjang hidup kita. Membangun ke atas sepanjang hidup kita. Jangan sampai 4 bulan ini kita membangun ke atas, berikutnya setelah itu kita terperosok ke dalam. Kita terus membangun ke atas dengan baik. Nah, catur bulan yang kedua kita membangun ke dalam. Di dalam mesti bagus. Di dalam mesti kuat. Di dalam mesti terbangun. Supaya kita menjadi orang yang di luar dan di dalam sama. Ketika di luar tersenyum, hati kita jangan menangis. Hati kita juga tersenyum. Pada bagian membangun ke dalam, kita mau terus membangun hubungan dengan baik, membangun relasi dengan baik, sebelum nanti catur bulan yang ketiga kita membangun keluar. Di dalam mesti harus kuat dulu. Jika kita tidak kuat, kita bangun keluar, maka kita akan babak belur. Itulah sebabnya mari kita membangun dengan kuat di dalam, sehingga GSCA Maranatha Family Batu kuat di dalam, sehat di dalam, dan Tuhan akan tolong kita. Pada bagian yang pertama di bulan Mei saya sampaikan bahwa membangun ke dalam, kita membangun organisasi dengan baik, dengan tepat. Di dalamnya ada target-target pencapaian. Kalau Bapak Ibu masih ingat, tahun 2043 nanti jumlah jemaat kita berapa? Berapa? Tahun 2043. Lupa? 4.700. Bapak Ibu Saudara, dan bagaimana mencapainya itu? Ketika itu diatur dengan baik. Dan tahun ini kita berulang tahun yang ke-74. 74 tahun Tuhan sudah menyertai kita. Banyak yang datang, banyak juga yang pergi. Tetapi kita akan datang dan membangun dengan baik. Untuk mencapai jumlah 4.700 tentu tidak akan mudah. Tetapi mari kita melakukan hal-hal yang tidak mudah. Kita melakukan terobosan-terobosan, tantangan-tantangan. Dan organisasi kita melihat bahwa, dan organisasi kita juga usianya sudah sangat tinggi. Tahun ini 84 tahun. Jadi
84 tahun yang lalu GSCA berdiri, 74 tahun yang lalu GSCA Maranatha Family Batu berdiri. Kemudian para pemimpin-pemimpin organisasi kita melihat, ini perjalanannya kok kayak seperti stagnan ya. Jadi tidak ada penambahan-penambahan yang signifikan. Jadi jumlah jemaat gereja sidang jemaat Allah yang di atas 500, di atas 1000 masih bisa dihitung dengan jari. Itu sebabnya beberapa pemikir-pemikir memberikan jalan baru, yaitu dengan KKA dengan cara yang berbeda dengan cara yang dulu. Dan diharapkan ketika semua bergerak, jadi Bapak Ibu Saudara, jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang datang kepada Bapak Ibu untuk mengajak KKA, perhatikan, itu adalah upaya-upaya untuk membangun gereja ini bertumbuh dan berkembang. Amin. Jadi kalau ada yang datang, mari ikut KKA. Oh, boh itu KKA. KKA puancet kok biyen paling. Berbeda. Datang dulu, lihat dulu, rasakan dan bergabung di dalamnya. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Penyehatan-penyehatan organisasi akan dilakukan. Departemen-departemen bergerak dengan mimpi-mimpi dan cara-cara mereka. Departemen berjalan dengan kapasitas mereka masing-masing. Yang ada di departemen doa, mereka berdoa dengan kapasitas mereka. Ada terobosan-terobosan baru yang dilakukan dalam departemen doa. Sehingga akan konsentrasi mikir, doa nih apa ini? Doa yang menarik, doa yang menghadirkan hadirat Tuhan. Seperti apa ini? Itu departemen doa yang akan merancangkan, merenungkan dengan baik, sehingga organisasi kita akan berjalan dengan baik. Demikian juga kaum wanita. Kaum wanita juga akan berpikir skop kaum wanita. Bagaimana sih mengajak ibu-ibu, mengajak kaum wanita untuk bisa datang kepada Tuhan. Mereka akan dididik, diarahkan menjadi kaum wanita yang cinta Tuhan. Kaum wanita yang mencintai suaminya. Kaum wanita yang mencintai anak-anaknya. Dan tugasnya departemen kaum wanita untuk ngatur semua itu caranya. Kalau dari wanita, dari hati ke hati kan lebih enak. Tapi kalau yang ngatur kaum wanita, kaum bapak, nanti malah berbeda. Kaum bapak juga sama. Departemen kaum pria akan konsentrasi dengan departemen kaum prianya. Bagaimana bapak-bapak menjadi orang-orang yang mengasihi istrinya. Istrinya sendiri maksudnya. Bapak-bapak menjadi penanggung jawab utama di dalam keluarga. Mereka akan menjadi seorang yang bertanggung jawab dalam keluarga. Dan tentu bapak-bapak yang akan memikirkan bagaimana caranya. Departemen kaum muda juga sama. Diatur dengan sedemikian rupa. Sehingga next gen ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang tidak menjadi generasi stroberi yang loyo. Tapi menjadi generasi yang kuat. Di mana semangat pelayanan. Semangat untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Demikian juga sama, departemen sekolah minggu akan memikirkan bagaimana anak-anak dengan cara berpikir mereka, dengan cara mereka berbicara, mereka akan bertumbuh bersama-sama. Karena tentu menangani sekolah minggu berbeda dengan menangani kaum bapak. Ayo kita datang. Nangani anak sekolah minggu, saya aja tidak bisa ngajar sekolah minggu. Maka saya percayakan kepada guru-guru sekolah minggu yang punya potensi untuk mengajar. Membawa semua dalam kerangka organisasi berjalan dengan baik. Departemen misi bergerak dengan misinya. Dan Tuhan akan tolong kita. Pada bagian yang kedua di bulan kemarin, awal kemarin, saya sampaikan bahwa untuk membangun ke dalam, ada prinsip-prinsip yang mesti dibangun dengan baik. Ada 4 prinsip kehidupan yang sama-sama akan kita hidupi. Dan itu akan mewarnai gereja kita. Apakah Bapak Ibu masih ingat 4 prinsip itu? Boleh buka catatan, kalau yang masih ingat, ini saya kasih amplop. Gitu, 4 prinsip kehidupan, bagaimana untuk kita membangun ke dalam.
Kalau yang masih ingat, angkat tangan. Lihat catatan enggak apa-apa. Nanti bisa dikasih mic untuk menjelaskan sedikit 4 prinsip itu. Saya khotbah masih 3 minggu. Sudah lupa? Atau mungkin ingat clue-nya saja? Loh, jangan lihat saya kayak gitu dah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana membangun komunikasi dengan baik? Sekarang yang pertama adalah komunikasi adalah dasar kehidupan. Jadi kalau komunikasi kita baik, dasar kehidupannya kuat. Tapi kalau komunikasi kita tidak baik, maka dasar kehidupannya akan lemah. Seringkali salah paham. Dan hancurlah kebersamaan kita. Yang kedua, masih ingat? Perubahan adalah proses kehidupan. Jadi menjadi orang Kristen mesti ada perubahan-perubahan yang benar, perubahan-perubahan yang mengarah kepada kebaikan. Yang dulu ketika masih dalam kegelapan, serupa dengan iblis, tapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semakin hari menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Coba saya lihat kanan kiri, apakah samping Bapak Ibu itu segambar serupa dengan Allah? Coba perhatikan dengan seksama. Ini tak sawang-sawang. Jangan lihat sampingnya. Duh, kok ngedeni ya wajahnya ya. Bapak Ibu Saudara, jadi semakin hari ada perubahan dan perubahan itu ada proses kehidupan. Saya ulangi sebentar, jadi saya tidak menghalangi kuasa Allah. Kadang orang datang kepada Tuhan, kemudian tumpang tangan, kemudian rebah-rebah, kemudian jatuh-jatuh. Mereka berhenti sampai di situ. Kalau sudah jatuh, sudah rebah, otomatis berubah. Kehidupan itu tidak ada yang otomatis. Ada proses kehidupan yang harus dibangun. Kalau yang proses yang otomatis, geblak-geblak, kemudian langsung berubah, itu sulapan namanya. Kehidupan kita tidak instan. Bapak Ibu berubah. Dari yang keras menjadi lembut, butuh waktu yang lama. Bapak Ibu dari yang suka berbohong menjadi orang yang jujur, butuh waktu yang cukup. Tidak bisa otomatis. Ada perubahan kehidupan. Seorang suami mau mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh, butuh waktu, butuh proses yang panjang. Sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian yang ketiga, keseimbangan adalah kunci kehidupan. Karena Bapak Ibu lupa, saya ulangi lagi, tidak apa-apa. Nanti materi hari ini tak sampaikan nanti kapan-kapan. Bapak Ibu Saudara, jadi kita perlu keseimbangan. Karena kita masih tubuh jasmani, kita juga tubuh rohani. Kita juga perhatikan yang rohani, kita juga perhatikan hal yang jasmani. Sehingga ada keseimbangan kehidupan. Bapak Ibu boleh tiap hari datang kepada Tuhan. Dan harus itu. Tiap hari datang menyembah kepada Tuhan. Tapi secara jasmani, urusan keluarga juga harus beres. Urusan keluarga juga harus baik. Jangan sampai datang kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, hanya untuk menghindari pekerjaan rumah. Kita mau adakan keseimbangan. Hal-hal yang jasmani harus kuat. Hal-hal yang rohani juga harus kuat. Bapak Ibu dan Saudara, bagian inilah yang mesti harus kita perhatikan. Bapak Ibu, kapan hari saya sampaikan, kita juga perlu kerja dengan keras.
Tuhan berikan 6 hari waktu untuk kita bekerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 1 hari Tuhan berikan untuk kita diberkati oleh Tuhan. Supaya yang pencapaian 6 hari itu diberkati oleh Tuhan. Akan menjadi tidak seimbang ketika setiap hari kita bekerja tanpa memperhatikan yang rohani. Tapi juga akan tidak seimbang, tiap hari datang kepada Tuhan tapi tidak mau kerja. Ketika ada seorang keluarga, ini keluarga rohani semua. Ketika istrinya minta kepada suami, "Pak, ini waktunya masak, ini berasnya habis, beriman. Ini juga minyak gorengnya juga habis, waktunya masak." Suaminya berkata, "Beriman." Kemudian ketika sudah waktunya makan, siang hari dia pulang, dia buka di meja makan, buka tutup tutup saji itu buka. Loh, kok enggak ada apa-apa? Istrinya berkata, "Makan dengan iman." Bapak Ibu Saudara, mesti harus ada keseimbangan. Kita beriman, tapi iman itu bukan untuk kita melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Tapi tanggung jawab itu menjadi bagian kita. Ini ada keseimbangan. Bapak Ibu kerja juga perlu healing lah sekali. Kemana ke puncak? Kemana ini ke puncak ini? Ke puncak Panderman. Jadi sehabis kerja, puncak Panderman, lihat-lihat sambil bawa gitar nyanyi. Semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik. Kita akan melihat semua baik ketika semua berimbang dalam kehidupan kita. Ketika tidak berimbang akan banyak keluh kesah, tangisan di mana-mana. Dan bagian yang keempat adalah, masih ingat? Kesepakatan adalah kuasa kehidupan. Untuk mencapai kesepakatan tidak mudah. Suami istri aja butuh kesepakatan. Kadang-kadang, ini mau masak apa ya? Yang istrinya senang pedas, yang suaminya enggak senang pedas. Kalau pas karena istrinya marah biasanya supaya suaminya enggak makan, masak yang pedas karena tahu suaminya enggak mau pedas. Bapak Ibu Saudara, tapi ada keseimbangan, ada kesepakatan, ya sudah, karena papa enggak suka pedas, saya suka pedas, udah masak netral, kemudian ada sambelnya. Kalau mau pedas, tolet sambel, kalau mau pedas ya enggak usah pakai sambel. Ketika itu ada kesepakatan yang ada, maka keluarga itu akan damai, akan tenang. Ada kuasa yang ada di dalamnya, ada kekuatan yang dari Tuhan yang akan hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, biar ini menjadi bagian kita. Tetapi sekali lagi, kesepakatan dimulai dari dua kepala ini akan sangat berbeda. Semua punya tujuan, semua punya latar belakang. Ketika dipadukan dan mencapai kesepakatan, itu akan kuat, ada kuasa. Dalam kesepakatan tidak ada pemaksaan. Dalam kesepakatan ini adalah kerelaan untuk menerima pendapat dan ide-ide, gagasan dari orang-orang yang sama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kesepakatan ini diperlukan dengan kebesaran hati. Dalam sebuah rapat-rapat biasanya kadang ide saya ya diterima, kadang ya tidak gitu. Tetapi ketika ide saya tidak diterima dan itu suara terbanyak, maka saya akan tetap dukung keputusan yang sudah menjadi keputusan bersama. Itu kesepakatan.
Akan menjadi kacau ketika dalam sebuah pertemuan 5 orang ketemu, kemudian semua punya ide, 3 orang punya ide, 2 orang punya ide, dan tidak pernah ketemu dan tidak ada kesepakatan, tapi dijalankan. Akhirnya voting yang 3 menang, tapi yang 2 menjadi penghalang. Dan itu tidak akan menjadi kuat. Kesepakatan itu adalah bersama-sama dengan kerendahan hati, menghargai pendapat orang lain. Menjadi sehati. Tapi dalam melaksanakan bukan grundel. Ini jangan duduk ideku, itu juga enggak akan jadi berkat. Tapi ketika kita dalam kesepakatan bersama-sama, Tuhan akan menolong kita. Dan bagian yang poin penting adalah dasarnya komunikasi. Bapak Ibu Saudara, komunikasi kita beda-beda. Komunikasi kita beda-beda. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 25 kita akan perhatikan prinsip-prinsip dalam komunikasi. Jadi semua kita mesti berkomunikasi Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu keluar rumah pun mesti berkomunikasi. Bapak Ibu bersama-sama mengadakan acara besar itu juga komunikasi. Bapak Ibu keluar dengan alam ini pun juga Bapak Ibu komunikasi dengan alam. Kalau komunikasi dengan alam bagus misalnya, ada bunga, Bapak Ibu senang bunga, disirami, dia yang kering-kering itu dipotong. Itu bagian dari komunikasi kita dengan alam yang baik. Tapi kalau komunikasi kita dengan alam tidak baik, ya apa saja ditebangi. Dihancurkan. Kayak beberapa tahun yang lalu, hutan-hutan digunduli semua. Kemudian datanglah hujan, kemudian timbullah banjir. Kemudian satu kampung kelelep. Yang disalahkan adalah siapa? Pemerintah biasanya. Padahal dia dirusak-rusak sendiri, hubungan dengan alam tidak baik. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita berkomunikasi? Manusia juga berkomunikasi satu dengan yang lain. Cuma caranya berbeda. Caranya beragam. Tetapi pada prinsipnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang, maka nilai-nilai kebenaran itu harus ada di dalamnya. 3 minggu yang lalu saya sampaikan, di samping kosakata pilihan yang tepat, jadi jangan pakai kosakata yang tidak bagus. Kalau ada bahasa yang lebih bagus, pilihlah bahasa yang lebih bagus kita ucapkan. Amin Bapak Ibu. Pilih bahasa. Pemilihan ini penting untuk kita bisa menolong kita untuk bisa berbahasa dengan baik. Misalnya ada anak nilainya 4, 5 terus. Jangan sampai kamu itu kok bodoh. Apalagi dan sejenisnya. Pilih kata-kata yang baik. Walaupun artinya hampir sama. Kamu kok kurang pinter toh nak gitu loh. Hanya kurang pinter dikit, kurangnya dihilangin jadi pinter. Belajar yang baik, pilih bahasa yang lebih baik. Kemudian intonasi. Jadi intonasi ini sangat penting. Dan ketika kita intonasinya enak, intonasinya landai, ngomong, wah memang nada saya tinggi begini. Ada begitu ya? Ya ada memang salah satu bagian dari kekayaan budaya kita adalah suku-suku bangsa yang memang bahasanya ngomong buanter gitu ya. Ada juga yang ngomong alon, nyaris tak terdengar gitu. Tetapi paling tidak gaya ini. Karena saya ketemu teman saya, kalau ketemu kayak tukaran gemerah itu, padahal enggak apa-apa gitu. Tapi pilihlah intonasi yang baik. Dan lebih dari itu, gunakan hati. Jadi bahasa yang bagus, intonasi yang bagus, tapi hati nggak pernah cocok, ya tetap aja nggak akan pernah ketemu. Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama, itu juga sangat menentukan. Bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan, itu juga sangat menentukan. Lah komunikasi kita dengan Tuhan itu seperti apa? Komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa.
melalui pembacaan firman Tuhan, melalui waktu pribadi dengan Tuhan, itu yang harus kuat. Melalui penyembahan-penyembahan. Jadi penyembahan itu yang kuat. Bapak Ibu Saudara, kadang ada ketika sudah diajak penyembahan, sudah orang tidak kuat lagi. Diajak nyanyi, jingkrak-jingkrak. Diajak dengar firman Tuhan, kuat sekali. Tapi diajak menyembah Tuhan, tidak kuat. Haleluya. Kemudian beberapa lama sudah di surga. Makanya ketika berdoa, Bapak Saudara, Pak, enggak kuat saya kalau diajak menyembah Tuhan. Kalau diajak menyembah Tuhan ngantuk, Pak. Karena saya kena diabetes. Bapak Ibu Saudara, orang kena diabetes, jika hubungan dengan Tuhan bagus, dia enggak akan ngantukan menyembah kepada Tuhan. Dia akan serius datang kepada Tuhan. Makanya ini PR-nya departemen doa ini. Kalau doa 10 hari itu banyak sekali. Kalau doa MBC kok sedikit sekali. Doa pagi sedikit sekali. Apa penyebabnya? Mari kita cari sama-sama. Untuk kita membangun dengan baik doa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun hubungan dengan baik, komunikasi dengan Tuhan baik, kita akan bisa berkomunikasi dengan sesama baik. Dan penyembahan, waktu pribadi dengan Tuhan, pembacaan Alkitab, itu merupakan makanan pokok bagi pelayan-pelayan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan ini menjadi makanan pokok bagi pelayan-pelayan Tuhan. Jika ini tidak menjadi makanan pokok bagi pelayan-pelayan Tuhan, kita akan melayani dengan apa? Kita akan melayani dengan kuasa Allah kalau kita terhubung dengan Allah dengan baik. Ketika hanya kekuatan manusia saja, bisa saja khotbahnya bagus, bahasanya bagus. Tetapi tanpa kuasa Allah, tidak akan mengubahkan kehidupan sama sekali. Bisa saja kita undang motivator. Motivator itu jago. Ngomong enak. Gitu. Tetapi parang pengkhotbah, para pemimpin pujian, ini adalah bukan motivator. Bukan motivator untuk ngajak jingkrak-jingkrak, ngajak berdoa, ngajak nyanyi kepada Tuhan, ayo sukacita. Pengkhotbah juga bukan hanya, ayo ajak kita datang dengan Tuhan. Jika demikian, kita akan, kalau saya dulu sering di terminal, itu seperti makelar. Jadi seperti makelar, jadi ayo Surabaya, ayo naik semua Surabaya. Tapi dia sendiri masih di Harjosari. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita agungkan Tuhan. Dia sendiri gak bisa mengalami kuasa Tuhan. Jangan sampai nanti, ayo kita ke surga, ayo kita ke surga. Dia sendiri masih ketinggalan di bumi. Bapak Ibu Saudara, hubungan dengan Tuhan akan memaknai kita dengan sama kita. Itu sebabnya dalam Efesus tadi dikatakan, buanglah segala dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena itu adalah karena kita ada sesama anggota. Bapak, Ibu, dan Saudara, berkata benar seorang kepada yang lain. Itu adalah dasar dari komunikasi kita. Dan tidak ada dusta di dalamnya. Itu akan menolong kita. Orang akan komunikasi dengan sama akan benar ketika biasanya bahasanya itu adalah integritas. Jadi apa yang diucapkan sama dengan apa yang dikerjakan. Tetapi kadang ada orang yang apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dikerjakan. Itu sedang sakit jiwanya. Ada pecah jiwanya. Karena yang dipikirkan, yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dikerjakan. Dan berkata benar dimulai dari integritas kejujuran hidup kita. Apakah jujur itu enak? Enggak. Jujur itu menyakitkan. Tetapi jika kita mau jujur,
kita sedang dalam kondisi sehat. Jika kita berbicara tidak dalam kejujuran, ada hal-hal yang dimaksudkan di balik apa yang kita katakan, sebenarnya kita sedang tidak jujur. Kita sedang menipu, tidak memiliki integritas. Dan di beberapa kumpulan, kalau GSIA namanya pria integritas. Ada beberapa pertemuan pria-pria yang lain, itu namanya pria sejati. Dan saya masih mengingat jargon-jargonnya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jika ada keterbukaan, apakah keterbukaan itu sulit? Apakah mudah? Tidak, tentu sulit. Kalau kita belajar seperti Daud. Daud seorang raja. Dan dia punya kewenangan apapun atas kerajaannya. Tapi dia buat pernyataan. Dia telah bersalah kepada Tuhan. Dia sudah mengambil istri anak buahnya. Dan panglimanya disuruh perang. Dan di tempat yang pasti dia akan mati. Dengan maksud dan tujuan istrinya supaya diambil. Bapak Ibu Saudara, dan dia membuat pengakuan ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51. Kesalahan-kesalahan yang dibukakan. Sakit. Tetapi kita tahu bahwa Daud mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Barangkali kita melakukan kesalahan-kesalahan besar. Tetapi RT saja tidak tahu. Apalagi Pak Wali Kota enggak tahu. Tapi ini Daud, seluruh bangsa tahu. Bahkan sampai sekarang pun kita tahu kesalahannya Daud. Sampai nanti anak cucu kita yang membaca firman Tuhan juga tahu kesalahannya Daud. Kesalahannya dibuka. Tapi yang benar adalah dia salah. Tapi dia tidak melakukan, dia tidak berbuat dosa lagi. Ini yang ditegaskan oleh Yesus ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang kedapatan berzina. Ketika saya berpikir membaca itu, kalau berzina itu kan mesti 2 orang loh ya, masa dewean. Tapi yang ditangkap kok sing wedok tok gitu loh. Sing lanang melayu barangkali ya, melayu ini cepet ya. Yang bisa ditangkap yang wanita. Dan semua orang menghakimi. Semua orang menghakimi, ahli-ahli Taurat menghakimi. Dan memang aturannya adalah ketika orang kedapatan berdosa dalam hal moral seperti itu, maka dia harus dilenyapkan dari bangsa Israel. Dia harus dilempari batu sampai mati. Tetapi ketika Yesus ada di sana, dia rubah aturan-aturan itu. Dia membungkuk, dia nulis ke tanah. Memang kita tidak tahu apa yang ditulis. Tapi Yesus berkata, barang siapa tidak bersalah, maka dialah yang pertama melempar batu. Hanya gambaran besarnya ketika saya membacanya. Mungkin Tuhan tulis, jangan mencuri. Orang-orang yang di sini ahli Taurat ini barangkali, wah aku pernah nyolong ini. Aku pernah nyuri. Dia tertuduh hatinya. Kemudian tulis lagi barangkali, jangan bersaksi dusta. Oh ini, orang-orang yang mau lempar batu, oh iya, aku ya sok ngapusi, sok bohongi, kadang-kadang bojoku tak apusi, anakku tak apusi, Pak, ya minta uangnya Pak. Enggak ada, padahal di gembolan banyak. Itu bohong atau tidak kira-kira? Kemudian dia tulis lagi, jangan mengingini harta sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini apa yang dimiliki oleh sesamamu. Dan orang Farisi itu menjawab, orang Farisi itu membacanya, oh itu kok aku kabeh ya.
Barangkali orang Farisi, kemarin aku lirik bojone iku aku ya kok kepingin gitu. Akhirnya dia bertobat. Dia merasa tulisan-tulisan Yesus mengena di hatinya. Sehingga mereka tidak ada yang merasa benar sendiri. Tidak ada yang merasa benar sendiri. Sehingga mereka satu persatu mundur. Kemudian ketika dia sendirian dengan Tuhan Yesus, apakah engkau juga tidak menghukum aku? Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara, inilah kehidupan. Ketika kesalahan kita dibuka, ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan, ada bagian-bagian gengsi yang kita tutupi. Kalau jujur, nanti aku direndahkan. Kalau jujur, aku nanti tidak dikasih pelayanan. Kalau jujur, aku nanti nggak dapat apa-apa lagi. Kalau aku mau jujur, aku mau ditinggalkan banyak orang. Jujur memang tidak mudah. Tetapi buanglah dusta, itu adalah firman Tuhan. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian ini akan menolong kita untuk bisa melihat komunikasi kita yang baik. Mari kita akan bangun. Sekali lagi, membangun komunikasi, membangun ke dalam, tidak cukup 4 bulan ini. Tapi kita membangun ke dalam sepanjang hidup kita. Amin. Kita akan berusaha untuk hidup jujur, hidup benar, berkata-kata seorang dengan yang lain dengan baik, pilihan kosakata yang baik, intonasi yang baik, hati yang baik sepanjang umur hidup kita. Sehingga keserupaan dengan Allah itu akan terjadi dalam kehidupan kita yang akan memungkinkan hubungan kita satu dengan yang lain akan menjadi akrab, menjadi keluarga yang besar sesama anggota. Karena kita adalah GSCA Maranatha Family. Kita adalah keluarga GSCA Maranatha Family yang siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Ketika saya membaca buku-buku yang ada dan saya melihat visi gereja ini, kenapa namanya GSCA Maranatha Family Batu. Kita harus menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang saling menghargai dengan satu dengan yang lain, dengan cara berkomunikasi dengan yang baik, menyampaikan sesuatu dengan baik, menyampaikan ide-ide gagasan dengan baik, meresponi ide gagasan orang lain dengan baik, sehingga ada kesepakatan. Kalau kesepakatan itu ada kuasa Allah dalam hidup kita. Kalau ada kesepakatan yang kata-kata turunannya adalah ada kerukunan di dalamnya, ada kuasa Allah. Bukan kita yang mencari berkat, tapi berkat yang mencari kita. Tidak ada amin? Karena firman Tuhan tidak akan pernah diingkari. Seringkali saya katakan bahwa alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara-saudara semua duduk bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Dan ini akan menjadi warna GSCA Maranatha Family Batu. Menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Menjadi orang-orang yang rukun satu dengan yang lain. Karena hubungan kita dengan Tuhan benar, maka hubungan kita dengan sesama juga benar. Sekali lagi, komunikasi ini adalah dasar kehidupan kita. Jika kita tidak bisa berkomunikasi, kita nggak bisa ngomong dengan baik. Kita hanya bahasa isyarat. Kita nggak akan tahu apa-apa. Ungkapkan semua dengan bahasa kasih.
Makanya itulah sebabnya aku akan memberikan bahasa kepada bangsa ini, yaitu bahasa cinta, bahasa kasih. Ketika Bapak Ibu berbahasa, didasari dengan kasih Tuhan, maka itu akan terasa sejuk dalam hati kita. Kiranya Tuhan akan tolong kita. Perubahan adalah proses kehidupan. Dan nanti kita akan lihat bersama-sama perubahan ini di KKA. Kita akan saling memperhatikan perubahan. Kita memperhatikan diri kita. Kita juga perhatikan orang lain. Dan kita akan ada keseimbangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu akan menjadi seimbang. Ketika Bapak Ibu datang rajin ke gereja, tidak ada anggota keluarga yang mengeluh. Ini bojoku nang gereja ae bentino. Nyapu ae ndek kono. Gak ana wedang ora kober. Masak ora kober. Itu tidak akan terjadi lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Kemudian ada kesepakatan. Sepakatlah. Sekalipun perlu penyatuan persepsi, penyatuan ide, penyatuan gagasan. Mari kita akan sama-sama sepakat. Karena yang perlu Bapak Ibu ketahui, kesepakatan itu akan mendatangkan kuasa Tuhan. 2 orang berkumpul sepakat atas namaku. Aku ada di tengah-tengah mereka. Jika Tuhan ada di tengah-tengah mereka, maka kuasa Tuhan akan turun. Apapun yang kita kerjakan, seperti Daud, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kiranya Tuhan memberkati kita. Karena tidak ada yang bisa jawab, tak kembalikan lagi. Tuhan akan tolong kita, minggu depan biarlah ada yang bisa jawab. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan lagu yang cukup lama. Dan nanti refnya saja, ajarilah kami bahasa cintamu. Kita mohon kepada Tuhan, biar Tuhan mengajari kita bahasa cintanya. Kita pujikan refnya saja, ajarilah kami. Supaya kita bisa saling mengasihi, GSA kita menjadi GSA yang kuat, yang sehat dalam komunikasi. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari pagi hari ini kita mohon kepada Tuhan. Biar Tuhan akan tolong kita. Jika kita kehilangan kasih, biarlah pagi hari ini Tuhan ajarilah kami kasih Tuhan. Biar gereja kita menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Doa kami. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu ya
lagi. Mohon kepada Tuhan, ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu. Haleluya. Mari kita respon firman Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ini yang menjadi doa kami siang hari ini Tuhan. Mau berdoa dan memohon kepada Tuhan. Biarlah kami memiliki bahasa cinta yang dari Tuhan. Bahasa kasih yang dari Tuhan. Karena kami merindukan gereja ini menjadi gereja yang kuat. Gereja yang ada otoritas dan kuasa Allah di dalamnya. Masing-masing anggota jemaat menjadi anggota yang kuat. Saling bersekutu dengan komunikasi yang baik. Ada perubahan-perubahan kehidupan yang adalah proses dalam kehidupan kami. Jemaat mengalami keseimbangan dalam kehidupan mereka. Kesehatian, kesepakatan mewarnai kami, sehingga kuasa Allah turun atas kami. Kuasa Allah dinyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hatimu ada di GSIA ini. Hatimu ada dalam umatmu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami membangun ke dalam, kami kuat, maka Tuhan akan pakai kehidupan kami menguatkan orang-orang lain. Menguatkan gereja-gereja yang lain. Kami akan menguatkan bangsa ini untuk tetap berdiri di kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih Tuhan ada dalam kami, dalam praktek sehari-hari. Bukan tersimpan saja di dalam hati, bukan hanya tersimpan dalam pemikiran dan pengetahuan kami, tapi kasih Tuhan terekspresi dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kini saatnya kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yang juga ekspresi cinta kami kepada Tuhan melalui gereja ini dalam hal keuangan. Tuhan akan memberkatinya. Baik persembahan persepuluhan, persembahan misi, kami akan berikan hari ini, kami akan siapkan dengan baik. Dan kami akan memberikan dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan melalui gereja ini. Bapak Ibu yang memberikan secara non tunai atau transfer, bisa, QRIS itu masih bisa dipakai. Sementara jika Bapak Ibu mau memberikan secara tunai, bisa maju ke depan dengan tertib, dengan rapi, sehingga semua akan berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan kita. Ku bawa korban ke tempat
hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Atas kebaikan-Mu Tuhan, kami diberkati Tuhan. Dan atas kebaikan-Mu pula lah, Tuhan memberikan kesempatan kami untuk berbagi. Memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Apa yang menjadi milik sesama melalui gereja ini. Tuhan memberkati persembahan-persembahan kami. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Sebagai bukti iman kami akan pemeliharaan Tuhan. Kami persembahkan apa yang menjadi milik Tuhan kepadamu. Kami juga serahkan persembahan-persembahan untuk misi. Bagaimana kami mengasihi sesama, mengasihi gereja-gereja yang lain, mengasihi hamba-hamba-Mu yang mengalami kesulitan. Biarlah persembahan misi kami boleh sampai kepada mereka dengan baik. Persembahan-persembahan syukur, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala pujian, syukur dan hormat banyak bagi Allah. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biar kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah kami catatkan, kami administrasikan dengan baik. Sehingga bisa ditanggung jawabkan kepada Tuhan, kepada organisasi ini. Tuhan, kami percaya tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan-persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan yang akan memandu kita untuk hadir dan melakukan fellowship bersama-sama di ibadah-ibadah yang akan kita jalani. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua dan Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita, yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa pengumuman untuk hari ini, jam 11 siang akan diadakan ibadah eksekutif muda, selesai dari ibadah sekolah minggu pukul 11 di GSCA. Jadi bagi para eksekutif muda, mari bergabung kembali untuk mengadakan ibadah eksekutif muda. Dan selanjutnya untuk pengumuman SAMAL akan dibuka dan pembayaran terakhir pada hari ini dan bisa menghubungi Kakak Yosef. Jadi masih tetap ada dibuka, mungkin dari saudara-saudara kita yang masih ingin ikut bisa masih mendaftar hari ini terakhir. Dan selanjutnya untuk ibadah satu minggu mendatang akan tetap kita adakan bahwa doa pagi akan kita mulai pukul 4:30 melalui Google Meet, dan kecuali pada hari Sabtu kita akan datang bersama di gereja. Dan selanjutnya untuk para kaum wanita, ibadah pada hari Selasa pada tanggal 1 Juli 2025 akan kita pergunakan untuk latihan dan mempersiapkan menyambut
hari ulang tahun gereja kita sekaligus untuk Harnas. Jadi kita mungkin ada 2 poin latihan di sana untuk latihan Harnas sekaligus juga HUT gereja. Dan selanjutnya untuk MPC kita tetap adakan pada hari Rabu pukul 6:30 malam di tempat ini. Terus kami menghimbau bagi koordinator doa Bapak Jim Stephen, kita terus memohon bagi kita semua supaya kita datang kepada Tuhan bersama-sama untuk beribadah, saling mendoakan dan kita akan bersyafaat di sana. Dan selanjutnya untuk hari Kamis kita adakan komsel sesuai dengan area dan jam bilangnya kita sesuaikan di masing-masing. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu pada hari Jumat tetap kita akan adakan kembali seperti biasa MPC 2 pukul 6 sore di mana kita akan bersama-sama mempersiapkan latihan untuk ibadah hari raya. Dan hari Sabtu kita akan adakan juga ibadah kaum muda remaja kembali seperti biasa pukul 6 sore di tempat ini. Dan mengingat pada bulan depan kita akan merayakan HUT gereja, jadi kita bagi para panitia akan mengadakan basar juga gerak jalan, dan kami mengingatkan kembali bagi jemaat yang sudah memesan kaos hari terakhir pada tanggal 6 Juli untuk pembayarannya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sebentar akan saya share di mana ada basar beberapa menu di sana, kita bisa mempersiapkan diri, mungkin dari saudara-saudara kita, teman-teman kita beritahu bahwa kita ada basar, jadi kita bisa memesan terlebih dahulu dan pemesanan melalui Ibu Melia Sari. Dan untuk gerak jalan kita akan adakan di hari Minggu pada tanggal 20 Juli sekaligus basar tersebut, dan kupon sebesar Rp5.000 dan bisa pembelian melalui Saudari Palupi. Jadi itu beberapa pengumuman untuk kita semua dan kita akan bersama-sama melihat info MAFA supaya lebih jelas lagi. Dan terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhari Minggu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan ikuti setiap kegiatan-kegiatan dengan baik. Dan Tuhan akan menolong kita semua. Dan hari Sabtu depan itu kaum muda ada tamu dari Australia, ada KKR kaum muda. Kemudian minggunya juga tamu dari Australia akan KKR umum. Bapak Ibu persiapkan diri. Jadi kita akan menyembah Tuhan, kita bangun kehidupan kita dengan baik. Tuhan akan menolong kita semua. Sekali lagi mari kita akan doakan, kita dukung dan kita bawa anak-anak kita di acara Samal. Karena mereka adalah generasi-generasi penerus yang akan dididik, diarahkan menjadi generasi yang akan memimpin bangsa ini, memimpin gereja. Paling tidak mereka akan memimpin diri mereka sendiri dengan baik. Dan mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan akan tolong kita dan biar Tuhan akan memberkati. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk gereja ini? Karena kemarin ada yang WA mau datang. Adakah yang baru pertama kali? Tidak ada ya? Yang baru pertama kali. Mari berdiri, tidak apa-apa. Bapak bisa lihat di sana. Ku bahagia menyambutmu di sini. Lagi keluarga berkumpul bersama di dalam Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bersama di dalam Tuhan. Kita akan bertumbuh bersama dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan senantiasa. Di dalam Tuhan, biarlah sukacita Tuhan berikan kepada kita, sahabat baru Tuhan berikan kepada kita, dan kita akan bersama-sama menjadi keluarga besar. Tuhan memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah kita bila segala kemuliaan
segala hormat bagimu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Bapa di surga, biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Dan Tuhan akan terus menyertai. Sepulang kami dari tempat ini, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan akan terus memimpin kami. Kami berdoa setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati nikah rumah tangga kami. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Tuhan memberkati hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan akan membuat kehidupan kami karena kasih anugerah-Mu mengalami perkenanan Tuhan. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Bila mana mereka ada yang sakit, biarlah jamahan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka sembuh oleh kuasa Tuhan. Mereka yang lemah ada kekuatan yang dari Tuhan. Mereka yang berada dalam kekurangan Tuhan memberkati. Mereka dalam persoalan dan pergumulan sehingga tidak memungkinkan datang. Tuhan biarlah solusi terbaik Tuhan berikan kepada mereka semua. Hamba berdoa untuk mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau, bahkan mungkin yang keluar negeri. Tuhan memberkati perjalanan pergi dan pulang mereka dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Bapa, biarlah berkat-Mu turun atas gereja-Mu di tempat ini. GSI Amarata Family Batu diberkati Tuhan. Kota Batu diberkati Tuhan. Organisasi gereja Sidang Jemaat Allah dalam berkat-Mu. Indonesia di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami akan berpisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.